Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok H dengan anggota Samuel Sutanto Adiputra, Jakob Brata Nainggolan, Titan Kurniawan, Vido Rional Aprinda, dan saya sendiri, Denalin Prabowo, akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Yang pertama adalah latar belakang. Pemanfaatan teknologi informasi bagi perusahaan membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif ini dapat ditimbulkan jika perusahaan tidak mengelola teknologi informasinya dengan baik. Tata kelola perusahaan yang diatur secara baik dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan serta perlindungan investasi di masa depan yang lebih terjamin. Maka dari itu, diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi kurangnya pengelolaan teknologi informasi di dalam perusahaan. Salah satu metode dalam perancangan tata kelola teknologi informasi adalah COBIT, atau Control Objective for Information and Related Technology. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai perancangan tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 2019. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang tata kelola teknologi informasi yang baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara merancang tata kelola teknologi informasi yang baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan terkait perancangan tata kelola teknologi informasi. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah sebagai referensi bagi semua pihak untuk menciptakan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik. Yang kedua adalah sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Perusahaan yang diteliti adalah sebuah perseroan terbatas dengan nama yang disamarkan, yaitu PT XYZ yang merupakan salah satu perusahaan di bidang konveksi dan garmen di Kota Semarang. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi pabrik konveksi dan garmen yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam pelayanan dan kinerja. PT XYZ mempunyai 3 misi untuk mencapai visinya, yaitu memberikan hasil fashion yang berkualitas dan inovatif, memberikan layanan yang baik dan solusi yang bernilai positif kepada konsumen, serta menciptakan suasana yang baik bagi karyawan sebagai kebanggaan dalam bekerja. Tujuan dari PT XYZ adalah dengan berbekal sasaran di atas. Sebagai industri yang bergerak di bidang produk dan jasa konveksi, kami memfokuskan diri untuk menjadi penyedia produk dan jasa konveksi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Berikut adalah struktur organisasi dari PT XYZ. Direktur utama memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya yaitu implementasi dan mengorganisir visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, serta memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. Wakil direktur utama memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu memimpin direktorat di bawahnya, membantu direktur utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan yang hendak diberikan pada pelanggan dan menetapkan harga jual. Manajer memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengatur dan mengkoordinasi seluruh departemen yang ada di perusahaan, bertanggung jawab atas seluruh hasil produksi dan keuntungan di perusahaan, serta
memiliki wewenang untuk memantau seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Departemen Pembelian memiliki bagian pembelian dan bahan baku yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya yaitu menjalin hubungan dengan para pemasok, memastikan stok bahan baku di gudang selalu tersedia, serta memiliki wewenang mengenai otorisasi pembelian bahan baku perusahaan. Departemen Produksi memiliki bagian perencanaan produksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya yaitu menentukan jumlah bahan baku yang akan diproduksi, merencanakan desain produk, serta memiliki wewenang untuk membagi tugas-tugas yang akan dilaksanakan selama produksi. Bagian pelaksanaan produksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah menyusun jadwal kerja pembuatan produk, mengarahkan karyawan bagian produksi, serta memiliki wewenang untuk mengawasi semua kegiatan proses pelaksanaan produksi. Dan bagian penyelesaian produksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya mengevaluasi hasil produksi, bertanggung jawab memastikan barang yang diproduksi berkualitas dan sesuai dengan pesanan pelanggan, serta memiliki wewenang untuk menentukan kualitas barang hasil akhir produksi. Departemen Penjualan dan Pemasaran memiliki bagian pemasaran yang memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya yaitu menerima pesanan pelanggan dan mendata pesanan, mendata identitas pelanggan, serta memiliki wewenang bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan pesanan pelanggan. Selain itu, juga memiliki bagian penjualan yang memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya adalah menyusun rencana penjualan, mengikuti dan menganalisa perkembangan pasar, serta memiliki wewenang untuk memberikan kebijakan atas rencana penjualan. Selanjutnya, Departemen Administrasi dan Keuangan memiliki bagian keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran perusahaan, bertanggung jawab atas nilai aset perusahaan, serta wewenang untuk mengetahui keuangan perusahaan dan membuat laporan keuangan perusahaan. Bagian penggajian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya membuat laporan penggajian, berkoordinasi dengan bagian keuangan, serta wewenang untuk memberikan gaji sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh perusahaan dan menentukan jumlahnya. Dan bagian biaya produksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah membuat anggaran pembiayaan produksi, membuat anggaran pembelian bahan baku, serta wewenangnya adalah menentukan jumlah kuantitas pembuatan produk. Lalu, ada Departemen Pengiriman yang memiliki bagian pengiriman dengan tugas dan tanggung jawab, diantaranya adalah membuat surat jalan, mendata barang yang akan dikirim ke konsumen, serta wewenangnya adalah menentukan jumlah kuota pengiriman barang per hari, minggu, dan bulan. Bagian penagihan mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat faktur pengiriman untuk dikirim ke pelanggan, melakukan penagihan sesuai prosedur perusahaan, serta memiliki wewenang untuk melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen. Terakhir, Departemen IT memiliki bagian IT yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memperbaiki jaringan komputer yang bermasalah, memperbaiki sistem yang bermasalah ketika user menggunakannya, serta memiliki wewenang untuk memutuskan transaksi pembelian suatu sistem atau aplikasi yang akan digunakan perusahaan. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai perancangan tata kelola teknologi informasi di PT XYZ menggunakan framework COVID 2019. Dalam COVID 2019, terdapat 11 desain factor
yang akan membantu kita merancang tata kelola teknologi informasi yang baik. Desain faktor pertama yaitu Enterprise Strategy. Berdasarkan KOBIT 2019, Enterprise Strategy meliputi 4 poin, yaitu Growth atau Acquisition, Innovation atau Differentiation, Cost Leadership, dan Client Service atau Stability. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder, strategi perusahaan yang diterapkan oleh PT XYZ berdasarkan prioritasnya dapat dilihat pada diagram berikut. Growth bernilai 4, Innovation bernilai 3, Cost Leadership bernilai 2, dan Client Service bernilai 5. Desain faktor kedua yaitu Enterprise Goal. Berdasarkan KOBIT 2019, terdapat 13 poin yang meliputi Enterprise Goal. Hasil wawancara dengan stakeholder, tujuan utama PT XYZ ialah mementingkan kepuasan dari mitra dan pelanggan, seperti memperhatikan keluhan-keluhan dari para customer dan karyawan, serta memberi apresiasi dan bonus untuk karyawan terbaik setiap tahun. Desain faktor ketiga yaitu IT Risk Profile. Menurut KOBIT 2019, terdapat 19 poin yang termasuk IT Risk Profile. Berdasarkan wawancara dengan stakeholder, hasilnya dapat dilihat pada diagram berikut. Desain faktor keempat yaitu INT-related issues. Berdasarkan KOBIT 2019, terdapat 20 poin yang termasuk INT-related issues. Terdapat 5 masalah terkait IT yang sering terjadi di PT XYZ. Desain faktor kelima yaitu IT Threat Landscape. Berdasarkan KOBIT 2019, IT Threat Landscape adalah memetakan resiko yang tinggi atau high dan normal. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder, didapatkan hasil 90% high dan 10% normal. Desain faktor keenam yaitu Compliance Requirement, di mana memetakan kebutuhan dan tuntutan kepatuhan terhadap peraturan yang ada di perusahaan, dan didapatkan hasil 20% low, 5% high, dan 75% normal. Desain faktor ketujuh yaitu Role of IT. KOBIT 2019 memetakan peran IT menjadi 4, yaitu Support, Factory, Turnaround, dan Strategic. Berdasarkan wawancara dengan stakeholder, didapatkan nilai seperti pada diagram, yaitu Support 4, Factory 3, Turnaround 5, dan Strategic 3. Desain faktor ke-8 yaitu Sourcing Model of IT. KOBIT 2019 memetakan model sourcing menjadi 3, yaitu Outsourcing, Cloud, dan Insource. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder, diperoleh hasil Cloud 5%, Insource 20%, dan Outsourcing 75%. Desain faktor ke-9 yaitu IT Implementation Methods. KOBIT 2019 memetakannya menjadi Agile, DevOps, dan Traditional. Hasil wawancara dengan stakeholder diperoleh data bahwa tradisional menggunakan metode waterfall diterapkan sebanyak 60%, DevOps sebanyak 40%, dan Agile sebanyak 0%. Desain faktor ke-10 yaitu Technology Adoption Strategy. KOBIT 2019 memetakan menjadi 3, yaitu First Mover, Follower, dan Slow Adapter. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan data sebanyak 10%,
slow adapter, 15% first mover, dan 75% sebagai follower. Desain vektor ke-11 adalah enterprise size, yaitu mengelompokkan besar kecilnya skala usaha berdasarkan jumlah karyawan. PT XYZ mempunyai lebih dari 250 karyawan, sehingga dapat dikategorikan sebagai large enterprise. Semua informasi yang telah didapatkan kemudian disatukan dan diperoleh sebuah desain tata kelola yang dapat dilihat pada gambar berikut. Domain-domain yang memiliki nilai positif adalah prioritas yang disarankan dalam melakukan tata kelola teknologi informasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari rancangan tata kelola atau manajemen TI diprioritaskan untuk menerapkan domain EDM02, EDM05, APO02, APO03, APO05, APO011, BAI01, BAI02, BAI07, BAI 09, dan DSS 01. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.